sakit. Ya, gua kira udah pulang si Kopet. Gimana mau kabur kalau begini caranya? Shh, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ntar dia denger. Oh iya. Bi. Kalau kita pura-pura jadi kucing gimana? Lu mau ngeong-ngeong depan orang gila, ha? Ya siapa tahu dia percaya. Yang ada lu dikasih makan, On. Lumayan sih. Lu fokus kabur apa fokus makan sih? Dua-duanya. Lu kira gua nggak lapar apa? Bi, apaan? Gimana kalau kita terobos lari, tapi larinya zigzag? Kata papa gua sih, kalau lari zigzag susah ditangkepnya. Itu mah khusus ayam, nak. Iya sih, gua juga bingung papa gua dapat ilmu dari mana. Nak, gua makin yakin kita bakal mati gara-gara lu kebanyakan ngasih ide. Brengsek lu. Gila, itu dia enak banget sih ngerokok. Lempar ngapa sebatang? Asem gua ini pengen ngerokok. Ya udah suruh minta, nak. Dikasih rokok kagak dikampak iya leher gua. Tuh lu taunya. Udah ayolah, ayo. Dinginnya lantai ubin rumah besar ini perlahan meresap ke dalam telapak tanganku, menjadi pengingat nyata bahwa setiap detik yang kami lalui dalam kegelapan ini adalah pertaruhan nyawa. Di sekelilingku, bayangan Dot, Robbie, dan Kona tampak samar-samar, bergerak gelisah bagaikan sekumpulan mangsa yang sedang menunggu giliran untuk dieksekusi. Di dalam situasi mencekam seperti ini, aku tahu bahwa modal keberanian saja tidak akan cukup untuk menembus teror senyap yang sedang disiapkan oleh Karto. Aku memejamkan mata sejenak, menahan denyut di pelipisku, seraya mengumpulkan sisa-sisa fokus yang berantakan akibat hantaman gas bius tadi. Kita harus menyusun rencana. Batinku menegaskan arah pergerakan. Karena melangkah tanpa strategi di dalam rumah yang lampunya sudah mati total ini sama saja dengan bunuh diri. Kami harus bisa membaca medan pertempuran baru ini, mengubah kegelapan yang tadinya menjadi musuh utama kami menjadi sebuah dinding pelindung untuk menyergap balik. Tatapanku dalam kegelapan malam tertuju ke arah siluet Kona yang napasnya terdengar memburu, menahan amarah dan ego sok jagonya yang seringkali meledak-ledak. Hati kecilku langsung berbisik penuh kecemasan. Terutama, Kona jangan sampai ceroboh, takut malah bikin masalah baru yang bisa merusak seluruh formasi pertahanan kami malam ini. Anak itu harus bisa menahan diri, membuang jauh-jauh sifat gegabahnya, dan menuruti perintahku jika dia masih ingin melihat matahari terbit esok hari. Setiap jengkal langkah kami di koridor ini harus diperhitungkan dengan sangat matang, tanpa boleh menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa memicu reaksi musuh. Di bawah kendali Karto dan bantuan kedua orang tuanya, rumah besar ini telah berubah menjadi labirin kematian yang dipenuhi jebakan tak terlihat. Jika salah satu dari kami terpisah atau bertindak ceroboh karena panik, maka Karto tidak akan ragu untuk melepaskan kabut asap racunnya kembali dan melumpuhkan kami satu persatu. Mengingat kembali awal mula kekacauan yang terjadi di kampung Desa Maja ini, dadaku mendadak bergemuruh oleh rasa tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin gardu. Tujuan kita dulu menangkap Karto biar tidak ngamuk psikopet itu. Pikirku penuh penekanan, mengingat betapa berbahayanya kegilaan pria tua itu jika dibiarkan lepas tanpa kendali. Karto bukan lagi sekadar warga lokal yang sedang menuntut balas, melainkan sosok psikopat berbahaya yang siap melumat siapa saja yang menghalangi jalannya. Namun, ambisi untuk melumpuhkan Karto tidak boleh membuat kami melupakan misi kemanusiaan yang jauh lebih mendesak di dalam pekarangan ini. Setelah itu kita mencari keberadaan Parungkat dan yang lainnya yang sampai detik ini posisinya masih misterius dan kemungkinan besar sedang merintih di dalam sel bawah tanah, mulai dari Molly, Aldo, hingga Peot si anak manja. Keselamatan mereka semua kini mutlak berada di atas pundak sisa-sisa anggota geng 4G yang tersisa di atas. Siasat gerilya malam ini harus dimainkan dengan sangat rapi.
Dot akan bertindak sebagai penunjuk arah logis. Robi menjaga lini belakang dengan kewaspadaan penuh. Dan Kona menjadi pendobrak utama dalam kendaliku. Kami akan memancing Karto untuk keluar dari tempat persembunyiannya di sudut koridor pekat, memanfaatkan kelengahannya yang saat ini pasti sedang merasa di atas angin. Rasa jemawa Karto atas kemenangan kecilnya mengangkut tubuhku dengan gerobak tadi akan menjadi celah fatal yang siap kami manfaatkan. Aku meraba saku kaosku, memastikan tidak ada benda logam yang bergemerincing demi menjaga kesunyian mutlak. Pergerakan formasi barisan kami, biarkan Karto dan Bapak tuannya yang reot di luar sana mengira bahwa kami sedang buta dan ketakutan meraba-raba dinding rumah tanpa arah. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik keheningan ruang tengah ini, insting mafiaku telah bangkit sepenuhnya dan siap membalikkan keadaan menjadi malam pembantaian bagi mereka. Sambil memberikan dorongan pelan pada bahu Kona sebagai isyarat untuk mulai bergerak merayap. Aku menarik napas dalam-dalam di tengah kegelapan. Permainan kucing-kucingan yang melelahkan stres ini akan segera mencapai babak akhir. Dan kami tidak akan membiarkan keluarga tua itu keluar sebagai pemenang. Dengan tekad yang sudah bulat di dalam batin, aku bersumpah bahwa sebelum malam ini berakhir, keangkuhan Karto akan runtuh dan seluruh teman kami akan bebas dari lubang maut.